Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua. Saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu wawasan Islam lagi hari ini di Berita Islami Masa Kini. Dan hari ini kita pembahasannya apa saja sih? Yang pertama, ini penting banget untuk kaum Hawa, untuk aku juga, karena kita akan bahas tentang meluruskan ibadah kaum Hawa. Maksudnya kayak sholat atau? Sholat yang kadang mungkin fikihnya kita nggak tahu seharusnya seperti apa. Gitu. Kita langsung bahas saja? Oke, ini dia penjelasannya. Meluruskan ibadah wanita di masjid. Muslimah memiliki tata cara ibadahnya tersendiri. Bahkan ada yang khusus dilakukan hanya untuk muslimah. Misalnya, mandi setelah haid, batasan aurat, bagian warisan, dan tata cara sholat. Semuanya ada aturan tersendiri yang tentu berbeda dengan laki-laki. Hal ini sangat penting diketahui oleh semua muslimah untuk kesempurnaan ibadahnya, yakni agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala. Salah satu ibadah yang berbeda dengan laki-laki adalah dalam hal mengerjakan salat. Mungkin banyak dari kita mengetahui bahwa syaf terbaik bagi laki-laki adalah di masjid, tepatnya di syaf terdepan. Namun tahukah Anda bagaimana dengan syaf terbaik wanita? Tidak jarang wanita yang rela pergi ke masjid untuk mendapat syaf terdepan juga agar mendapatkan pahala yang lebih. Pemirsa, dalam masalah ini Rasulullah bersabda, "Salat yang kalian kerjakan di bagian dalam rumah kalian itu lebih baik daripada salat kalian di kamar kalian. Salat yang kalian lakukan di kamar kalian itu lebih baik daripada salat kalian dengan berjamaah." Ibnu Abi Syaibah 2284, Al-Baihaqi 3132, Ibnu Huzaimah 395. Maksud dari hadis tersebut adalah salat yang wanita lakukan di rumah ternyata lebih baik daripada sholat yang dikerjakan di masjid. Yang menyebabkan sholat wanita di rumah itu utama adalah agar terhindar dari ancaman fitnah. Salah satu fitnah yang dihindarkan adalah ditakutkan wanita akan berdandan untuk memperlihatkan kecantikannya kepada selain suami mereka atau yang bukan mahramnya. Oleh karena itu Aisyah berkata, andai kata Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan wanita sekarang ini, niscaya beliau pasti akan melarang mereka pergi ke masjid sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Israel dahulu. Al-Bukhari 879, Muslim 445. Pendapat Aisyah ini berlaku bila terjadi fitnah terhadap kaum pria dan wanita. Kondisi sholat yang lebih utama bagi para wanita dapat disimpulkan sebagai berikut. Sholat yang dilakukan perempuan secara berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholatnya secara sendirian di masjid. Sholat seorang perempuan dengan berjamaah di rumah itu lebih baik daripada sholatnya secara sendirian di rumahnya. Jika demikian, lalu muncul pertanyaan baru. Apakah sholat wanita secara sendirian di rumah itu lebih baik daripada sholat secara berjamaah di masjid? Pendapat yang kuat mengatakan bahwa sholatnya seorang wanita secara sendirian di rumahnya itu lebih baik daripada sholat berjamaah di luar rumah. Meskipun demikian, namun bukan berarti wanita tidak boleh sholat di masjid. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid, meskipun rumah kalian itu lebih baik bagi mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Apabila tidak ada alasan bagi suami untuk melarang istrinya pergi ke masjid, maka suami wajib mengizinkannya. Karena dari hadis tersebut Nabi Muhammad SAW melarang suami menghalangi istrinya yang ingin pergi ke masjid. Namun, tentunya ada beberapa hal yang harus dikerjakan wanita saat hendak pergi ke masjid. Tidak memakai minyak wangi dan pakaian yang indah yang berpotensi menimbulkan fitnah. Hal ini tentu berbeda dengan laki-laki yang justru dianjurkan untuk memakai minyak wangi dan berpakaian sebaik-baiknya pakaian yang dimiliki saat hendak pergi ke masjid. Dari Zainab, istri Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kaum wanita, "Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah pakai minyak wangi." Hadis riwayat Muslim 443, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dari Abu Qatadah, dia berkata, ketika kami tengah mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba terdengar suara keras dan ramai dari beberapa orang lelaki.
tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, "Apa yang kalian lakukan?" Sejumlah lelaki itu menjawab, "Kami tergesa-gesa untuk mengikuti sholat berjamaah." Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian melakukan itu lagi. Apabila kalian datang ke sholat jamaah, maka kalian harus menjaga ketenangan. Rakaat sholat berapapun yang kalian dapatkan, maka kerjakanlah. Sedangkan yang terlewatkan dari kalian, maka sempurnakanlah." Hadis riwayat Bukhari 635, hadis riwayat Muslim 603. Wanita segera meninggalkan tempat sesudah sholat. Dari Ummu Salamah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW ketika selesai mengucapkan salam, para wanita langsung berdiri keluar dari masjid. Rasulullah sendiri diam sebentar di tempatnya sebelum beliau berdiri. Hal itu dilakukan agar para wanita dapat meninggalkan tempat terlebih dahulu sebelum kaum pria. Ini berlaku apabila para wanita sholat tepat di belakang kaum pria, sedangkan pintu keluar dan masuk masjid hanya terdapat satu dan harus melewati saf wanita. Namun jika ada pintu khusus bagi wanita dan mereka tertutup dari pandangan kaum pria, maka mereka diperbolehkan untuk berzikir terlebih dahulu, karena para malaikat akan mengucapkan salawat bagi siapapun yang masih tinggal di tempat sholatnya selagi mereka belum berhadas. Tidak boleh mengeraskan suara di masjid. Pada hadis Sa'id bin Yazid dikisahkan bahwasanya Umar melihat dua orang laki-laki dari kalangan penduduk Taif mengeraskan suara mereka berdua. Lalu Umar berkata, "Andai kata kalian berdua adalah penduduk kota ini, niscaya aku akan memukul kalian karena kalian mengeraskan suara di masjid." Sebenarnya tidak mengapa jika ingin berbicara di masjid, asalkan suaranya tidak sampai mengganggu jamaah yang lain. Seringkali kita temui biasanya kaum wanita berbincang-bincang di masjid saat menunggu iqamah atau saat selesai sholat. Seorang wanita yang kodratnya memang nyaring, biasanya tidak terkontrol, sehingga hal ini ditakutkan mengganggu kekhusyuan orang yang sedang ibadah. Lalu, bagaimana dengan nasib wanita yang membawa bayi ke masjid? Khusus bagi wanita yang membawa anak saat berjamaah di masjid, disunahkan bagi imam untuk menjaga keadaan kaum wanita tersebut. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku hendak berdiri mengerjakan sholat, tetapi kemudian aku mendengar suara tangis bayi, maka aku memperpendek sholatku karena khawatir akan membuat ibunya susah." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i. Bagi wanita yang ingin berjamaah di masjid, kita juga harus memperhatikan di manakah saf yang terbaik bagi kaum wanita. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW pun bersabda, "Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki, karena saf atau barisan dalam sholat berjamaah terbaik untuk laki-laki adalah saf pertama atau depan, dan saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir atau belakang. Sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf terakhir atau belakang, dan saf terburuk bagi mereka adalah saf pertama atau depan." Dari hadis tersebut sudah dijelaskan secara rinci bahwa saf terbaik bagi wanita yang hendak berjamaah di masjid adalah saf terakhir dan bukan saf terdepan seperti yang diharuskan bagi kaum pria. Semoga dengan mengetahui hal ini, kaum wanita bisa memperhatikan kembali bahwa tidak mengapa mereka sholat berjamaah di masjid, namun dengan memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Namun, saf terbaik bagi wanita adalah tetap di rumahnya. Wallahu a'lam. Oke, lebih clear sekarang ini. Jadi memang untuk wanita lebih baik sholat itu di rumah daripada di masjid, karena memang takut menimbulkan fitnah. Benar sekali. Dandannya terlalu berlebihan, ya kan, pakai wangi-wangian. Takutnya seperti itu ya sih ya pemirsa. Dan seperti dari pembahasan berita Islam masa kini bahwa memang tadi kalau misalnya istri sampai meminta untuk boleh nggak sholat di masjid kalau ditanya ke suami ya, tapi kalau suami nggak ada alasan apapun untuk melarang, itu diperbolehkan untuk sholat masjid. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika istri akhirnya diizinkan untuk ke masjid, yang
yang harus diperhatikan adalah salah satu diantaranya adalah seperti tidak boleh memakai wangi-wangian. Ini kebalikan ya sama pria ya. Kalau misalnya laki itu harus wangi kalau ke masjid. Wajib justru harus wangi ya. Terus kedua yang harus diperhatikan lagi adalah ketika dia mau sholat ke masjid tidak boleh terburu-buru. Ini memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau misal mau sholat ada berapapun rakaatnya, kerjakan saja. Kalau misal ketinggalan, sempurnakan sholatnya gitu ya. Terus yang harus dilakukan lagi adalah ketika sholat di masjid tidak boleh mengeraskan suara. Ini akan mengganggu kekusyukan, baik laki-laki ataupun wanita. Tidak, apalagi wanita nggak boleh mengeraskan suara. Hati-hati sekali kalau kedengaran sama laki-laki. Gitu. Dan kalau untuk wanita mau sholat di masjid juga justru nggak boleh di saf awal ya. Nah, itu harus di belakang. Benar sekali. Saf terburuk malah di depan ya. Saf terbaik itu kalau misalnya untuk wanita itu ada di belakang. Kebalikan sama laki-laki. Saf terbaiknya adalah yang paling depan. Itu supaya lebih mudah kalau selesai sholat bisa langsung keluar. Benar banget. Oke, ngerti sekarang. Pemirsa juga pasti di rumah udah ngerti. Karena setelah ini juga kita akan bahas sesuatu yang lebih misterius, lebih informatif. Judulnya apa? Nanti aku kasih taunya ya. Jangan sekarang, biar lebih penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.